Selamat sore Sobat Flodi, cerita Flora Diariku. Kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya membuat biopori ya. Jadi biopori itu saya sudah aplikasikan di 3 durian saya ya. Durian yang paling belakang itu sana, ini dari sini nggak kelihatan ya. Di sana ada durian montong bawor lah, kalau malah kemarin kata penjual bibit itu montong bawor. Ini durian oci, durian kesayangan saya ya. Sama yang di depan rumah sebelah kanan itu ada durian musangking. Ketiga-tiganya sudah kami persiapkan masing-masing 1 lubang biopori. Saya siapkan karena beberapa alasan ya. Yang pertama, untuk durian montong bawor di belakang sana, daunnya itu kelihatan tuh. Ini nih daunnya di balik pohon pisang itu. Di sana itu terlalu rimbun, tertutup pohon-pohon besar. Ada pohon kelapa gading, ada pohon durian yang sudah tua yang milik tetangga sebelah, sama ada pohon jambu Jamaika ya yang sudah terlalu rimbun itu. Sehingga untuk montong bawor yang di belakang itu memang pertumbuhannya agak kurang cepat selama 4 tahun ini ya. Harusnya kalau dulu saya rawat dengan intens mungkin sudah bisa untuk berbuah. Alhamdulillah saya sudah 1 minggu yang lalu kalau nggak salah sudah mengaplikasikan biopori di sana. Terlihat sekali itu daunnya segar. Sebenarnya kalau nggak hujan mungkin bisa saya ajak ke sana ya, tapi karena ini hujan jadi besoklah saya upload videonya ya, bagaimana kondisi terkini dari montong bawor yang kalau Sobat Flora memperhatikan di video awal itu terlihat sekali bagaimana perkembangan si montong bawor itu bisa pucuknya melengkung, daunnya seperti dahan-dahannya itu seperti kipas, kayak nggak ke segala arah kayak gitu loh. Jadi jelek waktu di awal-awal itu berlangsung 4 tahun karena memang saya biarkan begitu saja sih. Waktu itu saya belum awal bikin rumah, jadi fokus saya belum ke tanaman. Saya biarkan saja begitu sampai sekarang. Kemarin akhir bulan Desember baru saya perhatikan lagi. Kalau si Oci ini pertumbuhannya paling bagus di antara 3 durian kesayangan saya. Menjadi tanaman favorit saya kali ini ya. Si Oci ini bagus banget lah. Daunnya bisa dilihat di video-video sebelumnya atau di short-short yang saya share ya. Daunnya bagus sekali alhamdulillah karena perlakuan saya optimal. Belum terlambat istilahnya kan. Jadi kalau kita menanam itu dari awal kita nanam jangan terlambat untuk segera dirawat ya. Nanti lebih susah memperbaiki. Kalau memperbaiki itu kita harus banyak usaha lagi ya. Tapi kalau dari awal kita tata caranya sudah benar, insya Allah pertumbuhan dari si durian itu akan lebih optimal. Kebetulan juga untuk montong bawor di sana di belakang itu lahannya itu miring ya. Jadi airnya mengalir deras. Kalau hujan seperti ini itu aliran air hujan itu mengalir dengan derasnya. Jadi kalau tidak dibikin biopori seperti ini, itu pupuk yang saya tabur pasti terbawa air sampai ke pembuangan di belakang sana. Ya, jadi di pojok situ itu ada pembuangan air drainase ya. Jadi ini biar diperhatikan, tadi udah hujan lebat, airnya sudah mulai surut nih. Karena saya membuat beberapa saluran pengairan ya di kebun saya, walaupun manual nggak pakai semen dan lain sebagainya, tapi itu lebih baik ya. Meresap cepat, kemudian air yang seperti
bah itu langsung keluar melalui pembuangan di sebelah sana. Tapi itu kan kalau terjadi pemupukan sebelumnya pasti langsung hilang karena terbawa air. Yang biopori yang kedua yang di depan itu yang di sampingnya durian musangking itu juga sama, karena di depan saya juga arah pembuangannya ke depan ke jalan raya. Jadi beberapa kali 3 bulan ini, karena itu usia 3 bulan ya, beberapa bulan ini saya tabur pupuk, sorenya hujan. Baru ditabur pupuk, sorenya hujan. Jadi awalnya itu nggak ada daun trubus sudah 3 bulan. Walaupun hidup ya, daunnya juga bagus, tapi nggak ada yang trubus itu. Saya coba untuk improvisasi, saya kasih biopori. Alhamdulillah bisa dilihat nanti di shot itu daunnya sudah mulai trubus untuk si musangking. Setelah 1 kali saya kocor menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 di biopori sana. Jadi untuk biopori itu sangat berfungsi karena efektivitasnya itu ketika ada beberapa tanah yang tidak simetris ya. Jadi tanahnya itu miring atau di areal pengairan ya. Jadi atau kalau kita ngasih pupuk tabur pasti terbawa aliran air. Nah ini yang di depan saya ini oci. Oci ini sebetulnya nggak perlu saya kasih biopori aja sudah tumbuh optimal, karena ini spot paling bagus idola saya ya. Jadi spot paling bagus di kebun saya, di tengah-tengah, tidak terlalu terbelakang, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke kanan. Jadi lihat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, di perbatasan kebun saya. Sehingga saya bisa menggemburkan tanahnya itu muter ya. Jadi rutin saya gemburkan sini muter. Walaupun ya si Oci ini sempat saya biarkan waktu itu karena kesibukan ya. Jadi kan kita kan, saya terutama itu kan bisa dikatakan hobi bertani, tapi di paruh waktu, nggak full waktu ya. Jadi kalau lagi sibuk di pekerjaan di kantor ya otomatis tidak dirawat. Tapi akhir-akhir ini saya mulai peduli lagi. Senang banget saya melihat perkembangan si Oci ini. Ya, saya gemburkan melingkar, ditajuk keluar daun, saya kasih pupuk melingkar. Alhamdulillah perkembangan daunnya bisa dilihat ya. Luar biasa, gemuk lah ini, gemoy. Tuh, tuh. Pucuk-pucuk mudanya banyak sekali, hampir di setiap pucuk daun muda ya. Nah, itu untuk si Oci. Tapi saya tetap bikin biopori di ujung sana jauh dari tajuk daun untuk persiapan, karena suatu ketika pasti dia membutuhkan kocor ya, kocor pupuk ya. Buat persiapan saja, karena nanti kalau akarnya sudah sampai sana kita gali kan sayang ya, nanti akarnya pada luka. Ya, seperti waktu saya bikin biopori buat si bawor di belakang itu, akarnya ada yang kena cangkul atau kena ke lubang tanah itu, kasihan. Nah, ini biopori bikinnya gampang sekali. Kita siapkan saja ukuran paralon 4 in seperti ini. Tingginya 40 cm. Nggak usah terlalu dalam ya, 40 cm aja cukup. Ini paralon 4 in. Nanti kita beri lubang. Lubangnya boleh pakai solder. Dikasih lubang gini, melingkar. Jangan sampai atas, pol sampai sini aja. Dari bawah sampai sini kasih lubang melingkar. Atau kalau nggak ada solder di rumah, kita juga bisa pakai gergaji. Digergaji ke sini, seret, 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 seret kayak gitu. Di 2 sisi atau di 3 sisi yang ukurannya sama. Di sini, di belakang sana, di baliknya di sini, atau 3, 1, 2, dan 3 di sisi sini. Nggak usah terlalu lebar, yang penting bisa untuk ngeresepnya si pupuk kocor atau POC juga bisa ya. Sehingga nanti ketika biopor ini ditanam masih ada bagian yang terlihat di atas tanah segini. Kenapa harus paralon 4 in? Kalau menurut saya, kalau paralonnya terlalu kecil, nanti ketika ada apa-apa yang menyumbat atau apa, kita nggak bisa masuk kayak gini kan. Nih,
Kalau paralelnya 4 in, kita tangannya bisa masuk suatu ketika ngambil sesuatu, mungkin ada eh, tanah masuk atau diisi oleh anak-anak dengan batu, itu bisa kita ambil ya. Mengganti pupuk misalkan sudah apa namanya pupuk organiknya perlu kita ganti dan sebagainya, itu lebih aman. Tapi kalau lebih kecil dari 4 in, tangan kita nggak bisa masuk, lama-lama itu nanti residu-residu itu memenuhi ini, susah untuk mengosongkan lagi kayak gitu. Jadi itu gambaran kenapa kita perlu buat biopori ya. Jadi nggak perlu ada tutorial lebih lanjut untuk biopori karena gampang sekali. Yang penting ada paralon, ada gergaji besi, kita bisa gergaji sepanjang 40 cm, ada pelubang. Kalaupun nggak ada solder, nggak ada gergaji, bisa pakai paku. Tapi paku yang besar itu dipanasi, ditusuk-tusukkan ke sini, nanti ada lubang-lubang kecil. Nah, nanti implementasi di tanahnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Bagaimana caranya masukin si biopori itu ke dalam tanah. Biar optimal si akar nanti mencari si biopori ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berbagi kebaikan.